Kita kembali, saudara-saudara, mempelajari bagian firman Tuhan di dalam pemahaman Alkitab mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Pada waktu yang lalu, saudara-saudara, kita sudah dihadapkan dengan fakta bahwa Tuhan Yesus tidak ditemukan di dalam kubur, dan perempuan-perempuan itu pergi kepada murid laki-laki atau pada murid-murid yang lain untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur. Nah, meskipun saudara-saudara, para murid perempuan itu mendengarkan suara dari malaikat. Ya, semua penulis Alkitab sepakat dengan itu, bahwa malaikat memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan dia minta supaya murid-murid pergi ke Galilea. Ya, mengingatkan apa yang pernah Tuhan Yesus perintahkan juga, bahwa sesudah kebangkitan, mereka harus pergi ke Galilea. Nah, tetapi saudara-saudara, dari antara murid-murid yang mendengarkan berita tentang kebangkitan Tuhan, ternyata mereka tidak semuanya yakin. Ya, bahkan keraguan-raguan itu masih ada pada diri mereka. Nah, pada saat ini, saudara-saudara, saya ingin melanjutkan kisah ini secara kronologis. Kalau di dalam 3 Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, hanya menceritakan para perempuan, tetapi dalam Injil Yohanes lebih memfokuskan kepada satu perempuan, saudara-saudara, yang menjadi mungkin menjadi satu bahan untuk bisa kita pelajari bersama para pembaca Injil itu, yaitu mengenai Maria Magdalena. Nah, saudara-saudara, kalau saudara membaca Injil Yohanes pasal 20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, isinya mirip-mirip dengan peristiwa perempuan-perempuan yang datang. Hanya di sini diceritakan hanya Maria Magdalena saja. Nah, saudara-saudara, sesudah perempuan-perempuan itu memberitakan berita itu kepada para murid yang lain, bahkan di dalam Injil Yohanes ini diceritakan juga bahwa Yohanes dan juga Petrus masuk atau melihat kubur yang kosong itu. Mereka kemudian kembali pulang, tetapi Maria masih berada di sana. Itulah yang diceritakan di dalam ayat yang ke-11. Mari kita membaca, saudara, satu bagian yang sangat indah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ketika kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu, Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga Dia yang mengatakan hal itu kepadaku." Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat urutannya, sesudah murid-murid dan para perempuan juga pergi, Maria masih tinggal di sana. Dan disitulah saudara-saudara, Maria Magdalena berjumpa dengan para malaikat yang berpakaian putih. Dan malaikat itu melihat Maria menangis, dan para malaikat itu bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Saudara-saudara, siapa Maria Magdalena ini?
Ada banyak tafsiran atau pendapat yang keliru, bahkan sangat keliru, yang menganggap bahwa Maria Magdalena ini adalah salah seorang yang dituliskan sebagai wanita tidak baik-baik, ya, wanita pelacur yang kemudian bertobat. Ada kisah-kisah di Injil Lukas misalkan. Padahal saudara-saudara, yang paling tepat, Maria Magdalena ini adalah seorang wanita yang dahulu pernah dirasuki 7 roh jahat. Wanita yang hidupnya sudah sangat lama dikuasai oleh roh jahat dan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan, apakah itu jadi semacam perantara kepada roh-roh jahat untuk bertanya begitu ya, karena praktek-praktek semacam itu masih banyak terjadi pada waktu itu, saudara. Tetapi intinya ini adalah wanita yang sangat kasihan, karena wanita ini wanita yang dikuasai oleh iblis. Dan pada satu waktu dia berjumpa dengan Tuhan, kuasa iblis diperintahkan untuk keluar dan wanita ini disembuhkan. Sehingga Maria Magdalena sangat mengalami kasih dan keselamatan dari Tuhan. Maria Magdalena tentu melihat masa lalunya yang kelam, yang membinasakan, itu diubahkan oleh Tuhan menjadi kehidupan yang penuh dengan kedamaian, hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di dalam perjalanan pengiringan Maria Magdalena itu kemana-mana bersama-sama dengan murid laki-laki juga ikut support kepada pelayanan Tuhan Yesus, sampai akhirnya Maria Magdalena harus tiba kepada kenyataan Yesus mati disalibkan. Alkitab juga mencatat, ada banyak bagian Alkitab yang menjelaskan Maria Magdalena juga hadir di salib Tuhan, ya, di Golgota itu, dan ikut juga turut untuk menguburkan Yesus. Jadi di sini kita melihat Maria ini adalah Maria yang betul-betul mencintai Tuhan. Dan dalam pikirannya, sesudah 3 hari, pada waktu hari Minggu ketika dia akan ke kubur Yesus, dia tentu berpikir bahwa Yesus itu adalah pribadi yang sudah mati. Orang yang sudah mati tetapi dia sangat mencintai. Kenangan-kenangan, pengalaman-pengalaman kasih Tuhan yang mengubahkan hidup dia itu tidak bisa dibuang begitu saja. Dan itulah yang membuat Maria menangis. Maria sangat sedih mengingat kejadian itu, tetapi yang membuat dia juga makin sedih adalah dalam pikiran dia ternyata ada orang yang tega untuk mengambil mayat Yesus, karena ketika Maria sampai di kuburan itu mayat Yesus tidak ada. Jadi bagaimana dia bisa mencurahkan isi hati, ya, karena mayatnya pun sudah tidak ada. Nah, pada waktu itu saudara-saudara, hubungan Maria itu dengan jenazah Yesus, hubungan Maria dengan kenangan-kenangan masa lalu dia, itulah yang membuat dia sedih. Nah saudara, tetapi kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Maria. Ini sesuatu yang sangat indah saudara, sebab ternyata Tuhan berkenan pertama kali menampakkan diri, mau menunjukkan dirinya di dalam kemuliaan, tubuh kemuliaannya, itu justru kepada Maria ini. Kepada wanita yang sederhana tetapi penuh dengan cinta kasih. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Pertanyaan yang sama. Ibu, mengapa engkau menangis? Dan Maria masih menganggap bahwa Yesus itu seperti mungkin tukang penggali kubur atau tukang yang mengurusi kubur itu, saudara-saudara. Karena itu dia katakan, Tuanku telah diambil orang. Ya, kalau Tuanku mengambil dia, katakan di mana engkau menyembunyikan dia, mayat dia, ya, meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya dan menguburkannya dengan layak. Jadi saudara-saudara, Maria itu mempunyai pikiran masa lalu, terkenang dengan Yesus yang dahulu bersama dengan dia. Tidak salah tentu saudara, dan sangat dimengerti. Tetapi kenyataannya sekarang Yesus sudah bangkit, dan itulah yang ingin diberitahukan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-16 Tuhan Yesus menjawab, Maria. Saya yakin suara Tuhan Yesus pada waktu itu sangat khas. Maria Magdalena, orang yang sangat dekat dengan Tuhan hari demi hari atau waktu demi waktu di masa yang lalu,
pasti sangat tahu suara Tuhan Yesus ketika dia memanggil nama Maria itu. Ya. Jadi Maria itu pasti sangat kenal namanya dipanggil oleh Tuhan Yesus itu seperti apa. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata Maria, tiba-tiba Maria menjadi sadar. Dia sadar bahwa pribadi yang ada di hadapannya itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Dan di dalam segala perasaan yang bingung, lalu dia menyapa, Rabuni, guruku. Tentu pada waktu itu ada sukacita besar, ada kegembiraan. Karena Maria yang tadinya berharap datang hanya sekedar datang kepada masa lalunya, mengingat kenangan-kenangan masa lalunya, tetapi saat ini Maria dihadapkan dengan pribadi Tuhan Yesus untuk melihat masa depan. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-17, Tuhan Yesus mengatakan, jangan memegang aku. Ini sebetulnya sebuah ungkapan seolah-olah Tuhan mengatakan, sudahlah, jangan lagi mengingat kenangan-kenangan masa lalu, memegang aku sebagai aku di masa yang lalu. Aku yang lebih dahulu bangkit saat ini, kamu juga nanti yang akan bangkit. Ya, beritakan kepada mereka bahwa aku sudah bangkit. Dan inilah yang harus disampaikan oleh Maria. Inilah sekarang kehidupan Maria yang baru. Maria tidak perlu lagi hidup di dalam kenangan yang lama, tetapi sekarang masuk di dalam visi yang baru, yaitu visi bahwa Yesus sudah bangkit, memperbaharui kehidupan Maria dan murid-muridnya, juga akan membawa mereka untuk memberitakan berita sukacita kepada seluruh dunia. Itulah kehidupan mereka yang baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini saya pikir adalah sebuah bagian yang sangat penting bagi kita. Kematian Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat-sangat penting, sangat mendasar. Karena kematian Tuhan Yesus itu adalah kematian yang menyelamatkan kita. Tetapi saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus juga harus dibarengi dengan kebangkitannya dari kematian. Karena kebangkitan dari kematian itu menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sudah mengalahkan maut secara nyata. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah peristiwa yang nyata. Maria Magdalena pada waktu itu adalah orang yang pertama kali melihat itu. Dan itu sebabnya di dalam ayat yang selanjutnya, sudah di dalam ayat yang ke-18, kembali, Maria pulang kembali. Pergi kepada murid-muridnya tetapi dengan berita yang baru. Bukan mengatakan bahwa jenazah Yesus, mayat Yesus, kubur itu kosong. Bukan itu. Tetapi berita yang baru adalah aku telah melihat Tuhan. Artinya saudara, kubur yang kosong sebagai fakta sejarah yang menyatakan Yesus bangkit, itu dilengkapi dengan penampakan Yesus bahwa Yesus memang benar-benar bangkit, dinyatakan dengan kehadirannya kepada Maria. Ini adalah fakta yang menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Jadi ini hal yang penting untuk kita. Saudara-saudara, menjadi pelajaran bagi kita pada saat ini. Tentu ada di sini kita melihat kehadiran Yesus menghibur orang yang sedih. Ya. Kehadiran Yesus membangkitkan pengharapan bagi orang-orang yang sedang dilanda duka. Kalau saudara dan saya saat ini sedang berduka karena satu dan lain sebab, justru penghiburan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Tetapi pada bagian ini juga kita melihat, saudara-saudara, bukan hanya Tuhan yang menghibur, mengatasi kesedihan kita, tetapi Tuhan juga memberikan visi yang baru kepada orang-orang yang sedih. Kesedihan ini saudara-saudara bisa digantikan dengan sebuah sukacita yang nyata karena Tuhan yang sudah bangkit. Ini menjadi pengharapan yang baru. Kita melihat ke depan kepada kebangkitan Tuhan. Dan kebangkitan Tuhan nanti di dalam pelajaran berikutnya, saudara, di dalam surat-surat Rasul Paulus misalnya, kita akan melihat bahwa kebangkitan Tuhan itulah justru yang menjadi dasar dari kebangkitan kita, orang-orang yang percaya. Sehingga kita punya pengharapan untuk bersama-sama hidup bersama dengan Dia. Rasul Paulus mengatakan Dia, Tuhan Yesus yang dahulu, yang pertama kali bangkit, kemudian kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami melihat kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang nyata, yang menjadikan
kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.